Boneka, sekarang ada yang berbentuk jajanan pasar loh Rahma. Kenapa dibikin gitu ya Zen ya? Nah, supaya anak-anak mengenal produk lokal. Salah satunya lewat boneka. Karena sekarang kebanyakan boneka itu bentuknya adalah tokoh kartun luar. Iya, Seperti SpongeBob, Doraemon. Iya betul Zeni. Nah kalau boneka jajanan pasar tuh jadinya tuh kira-kira kayak apa gitu Zon? Kamu harus dengar namanya nih. Ada si Gagah Lemper, si Centil Cenil, dan juga ada si Imut Mochi. Lucu-lucu banget ya, namanya kepikiran gitu ya bikinnya. Jadi pengen beliin buat ponakannya. Dan ini bagus juga nih Zedi. Kalau anak-anak kenal jajanan pasar, jadi kan mereka nggak cuma tahu burger, kentang goreng, pizza. Jadi mereka Betul, lebih setuju kenal sekali. si Gagah Lemper. Dan liputan ini sekaligus mengakhiri Net 5 hari ini. Dan tayangan Net 5 tadi bisa Anda lihat kembali di official Net News di situs YouTube. Saya Zen Design. Dan saya Rahma Yunindia, terima kasih dan Selamat berlibur. Apa yang terlintas di benak Anda jika melihat deretan boneka-boneka lucu dan menggemaskan ini? Tahukah Anda apa karakter boneka ini? Inilah boneka jajanan pasar. Ini dia sang pembuat boneka, namanya Glenn Ardiansyah. Ia berusaha kembali mempopulerkan jajanan pasar di kalangan anak-anak melalui boneka. Berbagai bentuk boneka ala jajanan pasar seperti si Centil Cenil, si Gagah Lemper, atau si Imut Mochi, semua lengkap tersedia. Berproduksi sejak tahun 2011, Glenn kini miliki 14 desain boneka jajanan pasar. Ide kreatif ini berawal dari rasa keprihatinan Glenn. Ia melihat anak-anak Indonesia lebih mengenal sosok kartun luar negeri. Tak ada sosok kartun dalam negeri yang mereka banggakan. Ini loh, kita juga punya sosok lokal yang bisa diangkat. Orang kalau kita ngomong Walt Disney aja, mereka dari seekor tikus bisa mendunia. Ini kita udah disediakan, udah berkah. Ini udah negeri surga sebenarnya, kita disediakin keragaman. Saya nggak usah capek-capek kayak Marvel bikin toko satu-satu. Ini kita udah banyak ke tokonya dari jajanan pasar aja udah bisa jadi ribuan atau ratusan atau ribuan ya kalau kita telusuri ke tiap daerah. Tidak sulit membuat boneka unik ini. Diawali dengan menggambar pola di atas kertas. Lalu, tempel kertas pola di atas kain dan gunting kain sesuai pola. Setelah pola terbentuk, satukan potongan-potongan kain. Masukkan bahan dakron agar boneka lebih berisi. Terakhir, jahit rapat boneka. Ini dia, boneka jajanan pasar. Cantik kan? Karena sasaran konsumennya anak-anak, Glenn sangat memperhatikan kualitas bahan pembuatan boneka. Kain Nilex menjadi pilihannya. Tekstur kain yang lembut dan tidak berbulu jadikan Nilex aman di kulit anak-anak. Halo, selamat pagi teman-teman. Ibu Lapi mau menghibur teman-teman semua. Cerita-cerita dongeng istri Glenn, Edia Asmara ini menarik perhatian anak-anak. Edia sengaja menggunakan boneka jajanan pasar untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan menghibur hati anak-anak. Sebenarnya sih intinya sih pengen membuat anak-anak senang ya, kita senang berbagi sharing kebahagiaan. Kemudian sebenarnya sih kalau dibilang ilmu itu dapatnya kita biasanya dari anak-anak sih, karena keseharian anak-anak yang kita ambil untuk cerita dongeng itu sendiri. Jadi untuk membuat anak-anak bahagia dan nyaman itu aja. Usaha ini tak sia-sia. Koleksi-koleksi boneka jajanan pasar ini semakin disukai anak-anak. Beberapa karakter bahkan jadi idola. Lucu. Hebat. Imut. Hebat. Terus itu bonekanya banyak. Terus itu bonekanya pada imut-imut. Suka. Soalnya warnanya bagus, terus lucu,
sama gemes sama bonekanya gitu. Paling suka sama boneka yang mana? Boneka yang cakwe. Kenapa cakwe? Soalnya panjang kan ntar itu apa tuh lembut. Nah juga tangannya itu begini kata juga senyumnya lebar bener. Agar eksistensi terjaga, Edia dan Glenn mendirikan komunitas jajanan pasar. Komunitas ini mengenalkan anak-anak tentang keragaman jajanan pasar serta pembelajaran kreativitas. Menggambar dan berkreasi jadi aktivitas rutin setiap akhir bulan. Dan kali ini anak-anak menerima tantangan, yaitu menggambar tempat usaha idaman. Ada gambar toko kue, menggambar toko buah, dan lainnya. Semua hasil karya ini langsung mereka jelaskan gambarnya satu persatu. Poin yang kita arahkan di komunitas adalah semoga Japar ini bisa menginspirasi mereka. Poinnya di bahwa ini adalah seni. Seni itu butuh olah rasa. Kita jangan terpaku dengan istilahnya kalau sekarang senangnya ngebajak gitu. Kita harus berani inovasi, bikin sesuatu yang baru, hilangkan budaya menjiplak. Dalam setahun, Glenn memproduksi hingga 9.000 boneka. Sebagian besar boneka dipasarkan melalui media online ke seluruh Indonesia. Tak hanya boneka, tas jajanan pasar, gantungan kunci serta sandal juga dipasarkan. Per buah dijual seharga mulai dari Rp18.000 hingga Rp85.000. Usaha yang mereka rintis berbuah untung. Kini, tiap bulan Glenn dan Edia bisa menghasilkan omset hingga Rp50 juta per bulan. Hasil ini terus ia kembangkan untuk terus memperkaya karakter produksi kreativitas boneka jajanan pasar. Leni Astuti, Trio Satria melaporkan untuk NET. Creativity